Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part berikutnya dari cerita pelet bawang putih. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal abwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Setelah Yani menjalankan sholat subuh, Yani langsung bersiap mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bekerja. Karena tempat ia bekerja sangat jauh, jadi Yani harus terbiasa mempersiapkan segalanya. Setelah sholat subuh, tak lupa Yani mengabari kekasihnya dan bercanda lewat telepon dengannya. Setelah itu Yani bersiap untuk berangkat bekerja. Dan tidak lama Yani mulai berangkat bekerja dengan berjalan kaki. Tanpa Yani sadari, Harry sedang memandangi Yani yang sedang berjalan seorang diri. Harry tampak terpesona melihat Yani yang berjalan sendiri. Ada hasrat untuk menghampiri Yani, namun Harry harus segera pulang ke rumah karena ada barang ibunya yang tertinggal di rumah. Sial, andai saja tidak harus mengambil barang di rumah, aku akan menghampiri Yani. Setelah itu Harry memantapkan niatnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yani. Namun sore itu Yani tidak terlihat sama sekali. Semua temannya menanyakan pada Harry seakan menyudutkan Harry. Harry merasa bingung. Kenapa teman-temannya menatap Harry sebegitu tajamnya? Harry pun menanyakan kepada teman-temannya perihal mereka menatap Harry seperti tadi. Kalian ini kenapa? Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Harry. Bukannya kalian sedang ada konflik, Harry? Tanya beberapa temannya, yaitu Desi, Yuli, Memei, dan juga Asep. Konflik apa sih? Aku tidak mengerti, jawab Harry. Kalian berdua diam-diaman, berarti ada konflik kan? Tanya Memei. Astagfirullah, Mei, aku sama Yani tidak ada konflik apa-apa. Hanya kami sedang ada masalah masing-masing. Aku sedang ada masalah di rumah dan Yani sedang ada masalah di tempat kerjanya, jawab Harry. Teman-temannya pun tidak percaya begitu saja tentang perkataan Harry. Kalau kalian tidak percaya padaku, silakan tanyakan langsung pada Yani, ucap Harry. Oh iya, besok aku akan berangkat ke sebuah kota untuk menemui temanku. Katanya ada pekerjaan buatku. Aku minta doanya dari kalian, ucap Harry. Pasti Her, kau kan temanku, jadi pasti akan aku doakan sebaik mungkin. Mereka pun melanjutkan perkumpulannya untuk menikmati suasana sore hari dan menyaksikan tenggelamnya matahari. Sungguh indah suasana sore hari di kampung ini. Tapi sayangnya besok aku akan meninggalkan tempat ini.
dan tak akan bisa memandangi keindahan suasana sore seperti ini di tempat ini, ucap Harry dalam hati sembari terus memandangi jingganya sore hari itu dan menikmati tenggelamnya matahari. Setelah matahari tenggelam, Harry dan yang lainnya memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali pulang. Harry bergegas mandi dan melakukan sholat maghrib meski dalam keadaan terlambat. Begitu juga dengan yang lainnya. Singkat cerita, keesokan paginya di saat Harry sedang berjalan menuju ke rumahnya setelah membantu ibunya di pasar, Harry pun berusaha menghampiri Yani yang berpapasan di jalan, dan Harry pun memberanikan diri untuk mengungkapkannya. Namun sayang seribu sayang, Yani menjawab dengan jawaban yang tidak Harry sangka. Meskipun dengan cara lembut, tapi setidaknya membuat Harry down. "Yan, bisa bicara sebentar?" tanya Harry. "Oh, silahkan Her, ada apa ya?" jawab Yani dan bertanya pada Harry. "Anu Yan, sebenarnya..." Harry berhenti sejenak mengumpulkan keberaniannya. "Apa Her, ngomong aja," ucap Yani. "Anu, uh, aku suka sama kamu. Sudah dari dulu Yan. Maukah kamu jadi pacarku?" ucap Harry sembari bergetar. "Biasa aja kali ngomongnya, gak usah gemeter begitu," ucap Yani. "Jadi bagaimana Yan? Mau apa tidak?" tanya Harry. Gimana ya Her? Masalahnya aku sudah memiliki kekasih. Lebih baik kita berteman aja ya Her. Lagi pula kamu itu sahabatku. Aku gak mau persahabatan kita hancur hanya karena ada hubungan yang lebih dari persahabatan. Harry pun hanya bisa terdiam lemas mendengar jawaban Yani, dan Harry pun berusaha menerimanya dengan lapang dada. "Baiklah Yan, kalau gitu keputusanmu." "Maaf ya Her," ucap Yani. "Iya Yan, gak apa-apa. Oh iya, kalian, aku mau pamit sama kamu karena kemarin kamu tidak ada, jadi sekarang aja." "Pamit? Emang mau kemana Her?" tanya Yani. "Aku mau pergi ke kota. Ada teman yang menawarkan pekerjaan padaku. Jadi aku akan coba bekerja di kota," jawab Harry. "Semoga sukses ya Her. Tapi ingat, jangan lupakan kami yang ada di sini," ucap Yani. "Pasti Yan, aku gak akan pernah bisa melupakan kalian." "Ya sudah, aku pulang dulu Yan. Aku siap-siap," ucap Harry. "Iya Her, aku juga mau berangkat kerja," jawab Yani. Pertemuan mereka menjadi pertemuan terakhir sebelum Harry pergi ke kota untuk bekerja, dan Harry pun pulang dengan tanpa adanya rasa semangat sedikit pun karena mendengar jawaban dari Yani. Singkat cerita, Harry pun berangkat ke kota, dan setelah sampai, Harry dijemput oleh temannya dan dibawanya ke tempat yang bakal Harry bekerja. Harry dipertemukan dan dikenalkan ke seseorang pemilik perusahaan itu, karena pemiliknya adalah ayah dari temannya Harry. Ayah dari temannya Harry yang bernama Robbie, jadi Harry bisa dengan mudah bekerja di sana tanpa harus melakukan tes terlebih dahulu. Dan Harry pun ditempatkan di posisi yang tinggi. Namun Harry bernegosiasi dengan Pak Dadang, yaitu ayahnya Robbie, untuk ditempatkan di bagian bawah saja. Karena menurut Harry belum pantas dan belum mampu menduduki jabatan tersebut.
Bagaimana kabarmu, Her? Sudah lama tidak bertemu, tanya Robi. Alhamdulillah, Rob, baik. Kamu sendiri bagaimana? Jawab Harry dan kembali bertanya. Aku baik. Ayo ikut aku. Kita akan ke tempat kerja untuk mengenalkanmu sama pemilik perusahaan, ucap Robi. Harry pun mengikutinya dan naik ke motor yang Robi kendarai. Hebat ya kamu, Rob, sudah sukses aja, ucap Harry. Belum, Her, aku juga ini mau bekerja kok, sama sepertimu, jawab Robi. Lalu motor yang dikendarai Robi melaju ke sebuah perusahaan besar dan mereka langsung bertemu dengan pemiliknya, yaitu Pak Dadang. Selamat datang, Naheri, ucap seseorang setengah baya itu. Pak Dadang, bagaimana kabarnya, Pak? Tanya Heri. Bapak baik, Her. Kamu sendiri bagaimana? Jawab Pak Dadang dan bertanya pada Heri. Alhamdulillah baik, jawab Heri. Bapak juga bekerja di sini, Pak? Tanya Heri. Bukan, Bapak bukan bekerja. Lebih tepatnya, Bapak pemilik perusahaan ini, jawab Pak Dadang. Wih, keren. Sekarang Bapak sudah sukses. Pantes motornya Robi bagus, ucap Heri. Ya, begitulah nah Heri. Bapak minta Robi untuk mengajak kamu kerja di sini untuk menemani Robi karena Robi ingin bekerja di sini bersamamu. Lah, bukannya ini perusahaanmu juga, Rob? Tanya Heri. Ini perusahaan bapakku, Her, bukan perusahaanku, jawab Robi. Ya, setidaknya perusahaan bapakmu ya perusahaanmu juga lah, Rob, ucap Heri tersenyum pada Robi. Sudah, jangan mempermasalahkan itu di sini, ucap Pak Dadang menimbrung. Kita masuk, kita bicara di dalam saja. Mereka pun masuk ke dalam untuk memutuskan posisi yang akan mereka tempati. Singkat cerita, Pak Dadang meminta Robi dan Heri untuk menuruti keinginannya. Robi, kamu akan Bapak tempatkan menjadi wakil direktur perusahaan, dan kamu Heri akan Bapak jadikan manajer di sini. Apa kalian bersedia? Tanya Pak Dadang. Heri dan Robi saling bertatapan heran. Mohon maaf, Pak. Sepertinya saya tidak bisa menerima posisi itu, Pak. Lebih baik saya menjadi bawahan saja. Saya belum pantas, Pak, ucap Heri. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku juga tidak pantas di posisi itu, sambung Robi. Lantas, kalian mau ditempatkan di mana? Tanya Pak Dadang santai. Kalau boleh, aku mau ditempatkan menjadi kepala pengawas saja, Pak, biar aku tahu siapa saja yang berbuat curang di perusahaan ini, jawab Robi. Kalau kamu, Naheri, tanya Pak Dadang. Bagaimana kalau aku menjadi bagian gudang saja, biar ada tenaga buat angkat-angkat barang, sekalian olahraga, jawab Heri. Bagaimana kalau kamu Bapak posisikan sebagai kepala gudang untuk mengawasi aktivitas di gudang, ucap Pak Dadang. Heri berpikir sejenak dan kemudian mengiyakan permintaan Pak Dadang. Setelah sepakat, Pak Dadang berucap, dasar anak muda zaman sekarang, dikasih jabatan yang enak malah milih bagian bawah. Heri dan Robi tidak menjawab dan mereka hanya tersenyum. Ya sudah, Rob, bawa Heri ke tempat tinggal karyawan atau mau tinggal di rumah Robi, nah Heri, ucap Pak Dadang pada Heri dan Robi.
Saya lebih baik tinggal di tempat tinggal karyawan saja, Pak. Gak enak kalau tinggal di rumah Robi. Takut ngerepotin, menjawab Heri. Kalau begitu, aku juga tinggal di tempat karyawan ya, Pak. Sekalian nemenin Heri, ucap Robi. Dasar kalian ini, kalau sudah bertemu pasti seperti ini. Gak hilang rasa kesederhanaan kalian, ucap Pak Dadang. Heri dan Robi kembali tersenyum. Ya sudah Pak, aku pergi ke tempat karyawan ya Pak, sama Heri, ucap Robi. Dan mereka pun melangkah keluar dari ruangan Pak Dadang menuju ke tempat tinggal karyawan atau yang disebut dengan mes karyawan. Bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menonton, dan mendengarkan cerita dari Kang Holil ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.